Setelah 2 bulan
kita sekarang bicara masalah wajib-wajib haji. Wa wajibatuhu al-hajju wa hiya ma yajibu bi tarkihi al-fidyah khamsatun. Jadi di dalam ibadat haji ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji adalah perbuatan ibadah amaliyah yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, hajinya sah dan tidak bisa dibayar dengan dam. Ya, itu yang dikatakan rukun haji. Rukun haji itu yaitu seperti tawaf, ya, apa namanya, wukuf di padang Arafah, tawaf qiyadha, sa'i, cukur, yaitu rukun haji. Itu harus dilaksanakan. Dan kalau meninggalkan tidak bisa diganti dengan bayar dam. Kalau wajib-wajib haji itu, dia kalau dikerjakan salah satunya maka hajinya sah, tetapi dia harus bayar dam. Bayar dam itu artinya menyembelih seekor binatang atau hewan kambing. Apa yang termasuk wajib haji nanti kita sebutkan. Di antaranya itu niat ihram, ya, dari mikot. Kemudian dia menginap di Muzdalifah, menginap di Mina, melontar Jamratul Aqabah hari 10, melontar Jamratul Aqabah Ula dan Wusta pada hari 11, 12 atau dengan hari 13. Nah, itu kalau seandainya salah satu ditinggalkan salah satu ini, maka dia wajib membayar dam, haji sah, dan dia wajib bayar dam. Kalau pun dapur, ya. Kalau depan balik lagi, karena kayak kemarin belum sah, karena rukun haji dia tinggalkan. Dan wajib-wajib haji, yaitu yang dikatakan wajib haji, pekerjaan yang wajib membayar fidyah dengan sebab meninggalkan wajib itu. Jadi suatu pekerjaan yang kalau ditinggalkan wajib bayar fidyah. Bahasa kita gitu. Dia gak hidup di Muzdalifah, maka wajib bayar fidyah. Dia gak nginep di Mina malam 11 atau malam 12, maka dia wajib bayar dam. Ya, bayar dam, yaitu memotong hewan kambing. Dia tidak merontak, ya, hari 11 umpamanya, maka wajib dia bayar dam, ya, yaitu menyembelih seekor kambing. Jadi katakan, dan wajib-wajib haji yaitu sesuatu yang wajib bayar fidyah dengan sebab meninggalkan sesuatu itu, dengan sebab meninggalkan yang wajib itu. Ada berapa itu wajib-wajib? Khamsatun, ada 5. Yang pertama, al-ihramu minal miqati, niat ihram dari miqat. Miqat itu artinya tempat atau waktu yang ditentukan untuk memulai mengerjakan ibadah haji. Jadi miqat itu ada 2. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Kalau miqat zamani itu artinya waktu memulai niat haji. Kapan? Syawal, ini dan sekarang Zulqa'dah, sama 10 hari bulan haji. Di 10 bulan 10 hari. Itu namanya miqat zamani, zaman dan masa. Jadi masa untuk memulai niat haji. Ada lagi miqat makani. Makan itu tempat.
Kita memulai niat ihram haji gimana nih? Tempatnya di mana nih? Ada tempat. Nah, tempatnya itu ada 5. Tempatnya itu ada 4. Jadi ada yang pertama yang kita kenal Bir Ali, Dzulhulaifah. Jadi kalau seandainya jamaah haji ini ke Madinah dulu, berarti dia sudah ada di Madinah tuh kan? Dia orang Indonesia nih, tapi dia ke Madinah dulu selama 8 hari berarti di Madinah. Ketika dia mau ke Mekah, mau niat melaksanakan ibadah haji, maka niat ihramnya di Dzulhulaifah, di Bir Ali yang ada di Madinah itu, yaitu Bir Ali itu kurang lebih 20 km dari Madinah atau 450 km dari Mekah. Jadi kalau kita niatnya dari Bir Ali mau ke Mekah itu perjalanan 450 km dari sini ke Jawa Tengah kurang lebih ya. Nah, begitu. Nah, niatnya di situ. Yang pertama Dzulhulaifah atau Bir Ali. Kemudian yang kedua, Juhfah. Juhfah itu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah sekitar 187 km dari Mekah. Ini adalah merupakan mikotnya orang-orang yang datang dari Syam, dari Syria, dari Mesir, dari Maroko, atau yang saat itu, atau yang sekarang dikenal namanya Rabigh. Rabigh itu juga nama tempat untuk apa? Untuk orang melaksanakan memulai niat ihram haji. Dulu namanya Juhfah, sekarang Rabigh. Itu Rabigh itu banyak kayak besar juga. Biasanya tuh kalau kita berangkat dari Madinah Mekah, mungkin mampir di situ. Itu biasanya supir pada minum lah, minum kopi apa segala macam. Nah, jamaah juga pada istirahat situ minum segala macam. Itu tempatnya cukup ini juga lah, dan juga namanya rapi. Kemudian yang ketiga ya Lamlam, sebuah bukit sebelah selatan 45 km dari Makkah. Ini merupakan mikotnya orang yang datang dari Arab, Yaman, dan Asia, orang Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia itu berangkat hajinya udah menjelang tanggal 9 bulan haji, dia nggak ke Madinah dulu. Dari mana? Dari King Abdul Aziz langsung dia ke Mekah. Nah, di King Abdul Aziz itulah dia niat ihram haji. Ya, itu namanya apa? Itu namanya Yalamlam. Kayak kemarin saya sama Pak Haji apa namanya? Haji Wakil itu umroh pernah dari apa? Langsung Mekah, bukan Madinah dulu, langsung Mekah. Nah, makanya begitu sampai di King Abdul Aziz, di Bandar King Abdul Aziz, kita niat ihram umroh di situ. Nah, itu memang tempatnya namanya Mikot Makani, namanya Yalamlam ya di situ. Nah, jadi kita kalau memang dari Indonesia langsung Mekah, belum Madinah dulu, di situ ya ihramnya. Itu yang ketiga. Kemudian ada lagi yang keempat, Hormon Manazil, sebuah bukit di sebelah timur dari kota Mekah kurang lebih 95 km. Ya, Hormon Manazil. Dan yang kelima, Dzulhulaifah, terletak sebelah utara Mekah, ya, mikot penduduk Irak dan yang Sa'ad. Nah, ini saya juga kemarin pergi ke Hormon Manazil juga bersama Pak Jody itu. Jadi supaya tahu ini namanya Hormon Manazil, ini yang namanya Hudaybiyah. Ya, jadi tahu semua. Nah, jadi itulah tempat-tempat di mana jamaah haji memulai niat ihram hajinya. Itu namanya miqat. Ya. Jadi itu dikatakan miqat makani. Tempat untuk memulai ihram haji. Kalau miqat zamani, zaman masa bulan Syawal, bulan Akhir, 10 hari pertama bulan haji. Jadi kalau orang niat haji dari sekarang udah sah. Dari bulan Syawal udah sah niat ihram haji. Ya, gitu. Nah, makanya jamaah umroh itu kalau sudah mendekati
bulan haji udah stop. Ntar habis bulan haji baru mulai lagi. Nah jadi dikatakan begitu. Falau ahrama min dunihi, kalau ada orang yang niat ihram bukan dari mikot makani yang tadi saya sebutkan, ya Alamlah, Bir Ali, Jufa, Zatu Irqid, Qarnul Manazil, ya, lazima damun, maka orang itu wajib membayar dam. Karena dia bukan niat ihram dari situ. Ma'lam ya'ud ilaihi, selama dia tidak kembali ke tempat itu. Jadi umpamanya dia mau niat haji, dilewatin batas tadi dari orang-orang tertentu tuh ya, dilewatin. Nah kalau dia lewatin udah 10 kilo, 20 kilo, dibalik lagi, mundur ke tempat dia yang seharusnya niat, itu gak jadi masalah. Tapi kalau dia lanjut ke Mekah, dia sampai Mekah, nah itulah yang terjadi. Makanya katakan sini, malam yakun ilaihi, selama dia tidak kembali ke tempat mikot itu, qabla talabbusihi binusukin, sebelum masuk ya dengan melaksanakan ibadah haji seperti tawaf. Ya. Jadi artinya belum sampai ke Mekah dibalik lagi. Dia niat di sana. Nawaitu apa? Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Enggak jadi masalah. Tapi kalau sudah sampai Mekah, dia udah tawaf, maka dia kena dam. Kenapa? Karena tidak niat ihram haji dari mikot. Jadi kalau kita tinggalkan salah satu, kita kan bayar dam untuk kambing. Ya. Ya. Nah, itu kalau kita tinggalkan 5-5 ini, kambingnya berapa gitu? Ya iya 5. Iya. Setiap pelanggaran ya 1. Bukannya 5 berarti 1. Ya. Nah, itulah makanya jangan sampai kita langgar itu, ya. Sawa'un fi dzalika an-nasi wal jahilu wa ghairuhuma. Baik hal yang semacam itu, artinya orang yang tidak niat ihram haji atau ihram umrah dari mikot, ya kalau dia tidak kembali lagi ke tempat itu, dia kena denda. Sawa'un, baik fi dzalika, padahal kewajiban bayar dam itu an-nasiu wal jahilu, orang yang lupa ataupun orang yang bodoh. Dia lupa tetap bayar dam. Terus saya nggak tahu bahwa kita harus niat di sini, niat hajinya, bayar juga dam. Jadi itu gak ada ampunan dibayar damnya itu, baik orang yang lupa ataupun orang yang nggak tahu. Mungkin nggak tahu batas gitu ya, batas di mana. Wa ghairuhuma, dan yang selain keduanya, selain orang yang lupa dan orang yang jahil. Maksudnya apa? Orang yang sengaja ataupun orang yang alim. Wa illam ya'sama, sekalipun tidak berdosa keduanya. Jadi umpamanya orang yang sengaja tidak niat ihram haji dari tempat itu, dia bayar denda. Atau binatang korban hewan kambing, ya tapi dia nggak berdosa. Kalau dia sengaja, dia nggak berdosa. Kenapa? Karena dia bayar denda. Itu dikatakan wakil lam ya'sam. Kalau dia tidak, dua orang tadi tidak berdosa. Siapa dua orang tadi itu? Al-abid wal alim. Maksudnya selain keduanya, selain itu orang yang lupa dan orang yang bodoh. Ada orang yang lupa, orang yang sengaja. Kalau nggak lupa bersengaja, kalau nggak bodoh orang alim. Orang yang sengaja, orang yang alim, ya dia nggak ihram dari mikot tadi, ya dia tidak berdosa, tapi tetap dia bayar denda. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mabitu layali Mina, dan menginap bermalam di malam-malam Mina. Malam-malam Mina itu artinya malam 11, malam 12, malam 13. Itu jadi 3 malam. Atau bisa 2 malam. Ya, nanti
Wajib haji yang kedua bermalam di malam-malam ya ketika berada di Mina, ayyimu uzomuha, artinya apa? Lebih dari setengah malam ya, lebih dari setengah malam. Pengertian lebih dari setengah malam artinya dia nginepnya itu sudah jam 12 malam. Dia nginep di Mina jam 12 malam. Begitu jam 1 langsung dia pergi ke Mekah, udah masuk nginep dia. Jadi hitungannya adalah jam 12 malam. Begitu juga nanti di Muzdalifah, hitungan jam 12 malam. Walaupun hanya 1 jam atau setengah jam di Muzdalifah, ya kemudian dia berangkat ke Mina, begitu namanya. Tapi kalau dia jam 11 malam di Muzdalifah, langsung setengah 12 berangkat ke Mina, dia belum nginep namanya. Karena namanya belum muqzam. Jadi yang dihitung adalah pertengahan, tengah-tengah, ya, gitu. Ai muqzamuha, ya, artinya lebih dari setengah malam. Bi ayyazida al-nisfi wa bil aqsatin, ya, artinya lebih dari setengah malam walaupun hanya sekedar 1 menit saja, gitu. Jadi nginepnya itu mulai jam 12 malam. Jangan dia di Mina dari maghrib di Mina, jam 7 di Mina, Mina 9, Mina 10, Mina 11 pergi ke Mekah, ke hotel, ya, dibalik lagi ke hotelnya. Berarti belum nginep. Belum, tadi saya udah nginep, udah tidur di Mina jam 10 malam. Nah, itu belum hitungan. Jadi hitungannya adalah jam 12 malam. Na'am inna fara qabla ghurubi syamsil yawmin tsani. Tetapi jika ada orang yang pergi atau berangkat sebelum terbenam matahari pada hari kedua, ya, pada hari kedua, pada hari tasyrik, jaza, boleh. Hari kedua hari tasyrik yaitu tanggal berapa? Tanggal 12. Jadi kan hari tasyrik itu 11, 12, 13 bulan haji. Dia nginepnya itu hanya malam 11 sama malam 12. Malam 13 dia kagak nginep. Karena apa? Karena tanggal 12 sore habis asar dia udah pulang ke Mekah. Boleh. Jadi dia nginep di Mina itu hanya 2 malam. Malam 11 sama malam 12. Berarti lontarnya juga hanya, ya, lontar tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 gak lontar udah. Boleh. Asalkan dia tinggalkan Mina pada tanggal 12 ini sebelum terbenam matahari. Berangkat habis asar, dia habis jam 4 sore berangkat ke Mekah. Tapi pas maghrib masih ada di Mina, maka wajib nginep malam ke-13-nya. Dan wajib lontar besok hari ke-13-nya. Nah, gitu. Jadi kalau dia kembali ke Mekah tanggal 12 bulan haji, namanya nafar awal. Kalau dia balik besok tanggal 13 namanya nafar tsani. Gitu. Ingat itu. Jadi boleh kita nginep di Mina hanya 2 malam, malam 11 dan 12, dan juga baik kalau sampai malam 13. Nah, ini katakan sini, na'am inna fara qabla ghurubi syamsil yawmi tsani jaza. Tetapi jika si jamaah haji berangkat meninggalkan Mina menuju Mekah sebelum terbenam matahari, yaitu pada hari yang kedua, ya, hari yang kedua dari hari tasyrik. Hari yang kedua hari tasyrik berarti tanggal berapa? 12 jaza, boleh. Wasaqata anhu mabitul lailatis sadisati, dan gugurlah untuk orang itu nginep pada malam yang ketiga. Malam ke-13 dia udah bebas, gak nginep lagi, ya. Dan kebanyakan jamaah haji begitu, ya, sama-sama mau. Jamaah haji juga mau cepet-cepet tinggalkan Mina. Kenapa? Enakan di Mekah, di hotel di Mekah. Kalau di Mina di kemah, ya. Pemerintah juga sebenarnya, pemerintah Arab senang juga. Senang apa? Dan dia kan kalau seandainya semua jamaah haji pulangnya besok, berapa puluh ribu orang yang dia kasih makan tuh.
Jamaah haji itu ribuan jutaan, berapa juta orang yang wajib dikasih makan besok? Berapa kali itu, pagi, siang, sore, ya? Nah begitu, jadi sama-sama untunglah kita merasa enak karena udah lama kita. Jadi mana di Mina, Muzdalifah, mereka coba-coba ke Mekah hotel kita. Jadi boleh dia tinggalkan Mekah pada tanggal 12 bulan haji dan malam 13-nya dia tidak nginep lagi. Warabiu yaumiha, dan juga dia gugur untuk melontar hari ketiganya. Hari ketiga maksudnya tanggal berapa? Tanggal 13 bulan haji. Nah itu wajib melontar. Ya wajib apa? Wajib nginep, ya wajib nginep dan wajib melontar. Ya. Kita menyebutkan itu baru apa? Baru menginap. Ya yang namanya ibadah, ya memang kalau dikatakan enak gak? Ya enak kan? Ya. Tapi kalau saya bandingkan tahun 84 sama 91 yang saya pergi itu, ya udah 91 sekarang 2023 ya udah lebih sekarang. Saya lihat pakai AC. Lah, kalau zamannya tahun 84, maaf kita mau air besar aja, dicoba cek kita jadi angin kita gitu, ya. Bawa air di aqua gede, itu buat istinja. Nah 11 udah enakan, udah ada WC-nya khusus, walaupun masih tetap ya pakai kemah biasa dan gak ada AC-nya. Udah bagus-bagus lagi ya. Nah sekarang bagus-bagus, gitu ya. Iya. Jadi tambah meningkat, tambah bagus. Nah itu ya. Jadi yang kedua wajib haji itu menginap 2 malam atau 3 malam di mana? Di Mina. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menjelaskan tentang nafar awal. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi. Siapa-siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, pada isma alaihi, maka tidak berdosa 2 orang tadi. Jadi dia di Mina hanya 2 hari, 3 hari sama kita 10, 11, 12. Sangat maka kelar Allah SWT, ya pada isma alaihi, maka tidak berdosa orang itu. Itu namanya nafar awal. Nafar sani sampai kata 13. Maka 13 sudah sepi. Memang lebih afdal kalau 13. Yang ingatnya 3 malam, melontar juga 3 kali. Yang di afdal itu sepi. Gitu. Jadi ingat itu ada nafar awal, nafar sani, ada tahallul awal, ada tahallul sani. Itu beda. Kalau tahallul itu artinya gini, ketika kita wukuf di Arafah, kan masih mengenakan ihram tuh. Nah di 10 malam kita berangkat menuju Muzdalifah, mohon batu, mas pakai ihram, berangkat pergi ke Mina menjelang subuh. Habis sholat subuh, ya kita masih pakai ihram. Kemudian kita habis shopping segala macam, pergi dah tuh ke tempat lontar. Yang kita lontar hanya Jamratul Aqabah saja, 7 kali lontaran. Nah habis itu kita cukur. Nah begitu kita cukur, berarti kita sudah tahallul awal. Halal yang pertama, boleh kita buka pakai ihram kita. Larangan ihram boleh kita langgar, kecuali nikah, menikahkan, hubungan badan suami istri masih belum boleh. Paling lain boleh. Kalau pakai belagu boleh, gunting kuku boleh, pakai wangian boleh, nyisir boleh, pakai pakaian yang berjahit juga bagi laki-laki boleh. Nah sudah apa? Sudah dia kerjakan 2, melontar sama cukur. Ya, udah buka pakaian ihram kita. Tapi kalau orang yang belum begitu pakai ihram terus. Nah, gitu. Ya. Ada juga ikut-ikutan. Karena temannya begitu, dia belum apa? Belum cukur. Baru mau dia tolak saja, dia belum cukur. Dan temannya bukan aja bajunya, pakai batik, pakai kain. Mereka belum cukur, belum. Nah, ada dia. Ya, ada dia. Begitu. Itu namanya apa? Itu apa?
atau sa'i sudah dilakukan. Tahallul awal kita kan udah lontar tuh. Kita lontar yang mulanya pakai ihram atau pakai biasa kan? Itu kan tanggal 10. Tanggal 10 kan hanya Jamratul Aqabah saja. Ya. Jamratul Aqabah saja cukup, udah tahallul awal tuh. Nah besok tanggal 11 ya udah kita pakai pakaian biasa, nggak pakai ihram lagi, udah pakai baju batik, pakai celana apa aja, ya udah kita lontar. Tanggal 12 ya kayak udah pilih udah bebas. Kenapa? Karena di tanggal 10 sudah kita cukur. Malam ini salah satu kita baca tahlil ya, kita kirimkan pahalanya buat orang tua kita ya. Masih ada waktu kita berapa? 19 menit ya. Berapa? 9 menit. 9 berapa? 9 menit. Ya. Mari kita baca Fatihah ala dinina wa ala dinina salihah wa ila Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أقدر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نمر وعليها بها نبص إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وقرابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا وصحب رسول الله أجمعين اللهم لك الحمد منك الفرج وإليك المشتكى بك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازقا بالعباد على كل حال ويا بديعا بلا مثال ويا باطن بلا زوال نجنا من الكفر والضلال بحق لا اله الا الله محمد
محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا شفينا سيدنا مولانا محمد سنغر جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصدقين المخلصين وجميع الملائكة المقربين سنغر جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا جميع المرحومين والمرحومات الآباء والأمهات sebutin nama orang tua kita masing-masing. Subhanallah وأمهاتنا جدينا جداتنا أعمامنا أعماتنا أخوالنا أخواتنا إخواننا أخواتنا أولادنا ذرياتنا خصوصا من زمنا هؤلاء بسبب اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليه واجعله ويسعك لهما بين إليه أدخل اللهم على الجميع في قبورهم الروح والريحان والفسق والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق حلالا طيبا وتوبة ورحمة ومغفرة اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الصلاة الفاتحة. ونجري برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والوباء والشر والمنكر والصيب والمغتربات والشدائد والمحن